Pak Profesor Habibie itu disebutkan jiwanya Jerman, otaknya jiwanya itu Indonesia, otaknya Jerman. Nah, kalau saya sekarang ingin merevisi itu ya, kalau saya ingin mengatakan bahwa yang pas itu sebenarnya jiwa Indonesia, otak Indonesia, namun etos kerja yang Jerman. Ya mungkin yang menarik bagi saya sih dengan pengalaman ini adalah kalau dulu Pak Profesor Habibie itu disebutkan jiwanya Jerman, otaknya jiwanya itu Indonesia, otaknya Jerman. Nah, kalau saya sekarang ingin merevisi itu ya, kalau saya ingin mengatakan bahwa yang pas itu sebenarnya jiwa Indonesia, otak Indonesia, namun etos kerja yang Jerman. Ya, kenapa begitu? Karena selama saya di 20 tahun di Eropa ini, saya juga menangani proyek-proyek besar, banyak anak buah saya orang Jerman sendiri ya. Itu saya rasakan bahwa Indonesia itu otaknya sama sekali tidak kalah dari Jerman, bahkan bisa melebihi. Ya. Nah, yang jadi beda adalah etos kerjanya. Ya, jadi etos kerja itu yang harus kita serap untuk kemudian kita dengan kemampuan natural kita ya, Indonesia itu nggak kalah pintar dari Jerman, insya Allah kita bisa mengejar juga ketertinggalan itu. Ya. Itu sedikit dari saya tentang latar belakang. Nah, sedangkan apa yang hendak saya paparkan sedikit di sini adalah pertama-tama tentang fakta-fakta yang berbicara, yaitu Indonesia vs Jerman. Bagaimana sih perbandingannya ya? Apa yang bisa kita ambil dari sisi perbandingan ini? Kemudian belajar berinovasi dari revolusi industri ya. Bagaimana kita mengambil hikmahnya nggak harus dari ya kita sendiri, kita juga harus bisa mengambil dari setiap yang ada, misalnya dari Jerman ya, dari Cina itu juga mungkin kan. Dan dalam hal ini kita akan lihat dari Jerman. Nah, kemudian saya juga ada beberapa usulan untuk program ke depan yang mungkin bisa jadi suatu wacana untuk kita bersama. Ini kita lihat perbandingan sementara ya antara Indonesia dengan Jerman. Indonesia dengan jumlah penduduk katakanlah sekarang sekitar 27 juta, dibandingkan dengan Jerman sekitar 83 juta, itu kira-kira 5 kali lipat ya, kurang lebih. Sedangkan luas negaranya, bukan itu kira-kira 3 kali lipat ya, luas negara kira-kira 5 kali lipat daripada Jerman. Tapi kalau kita lihat GDP per kapita itu perbandingannya 40 dibandingkan 460, itu adalah 11 kali lipat. Kemudian dari sisi pengeluaran bidang edukasi ya, itu adalah 161 dibanding 30 untuk Indonesia 30 ya. Berarti itu sekitar 5 kali lipat. Nah, ini karena adanya ketimpangan dalam hal ini, sehingga pada akhirnya kita itu dari segi human capital ranking itu pada peringkat 65, sedangkan di Jerman itu peringkatnya 6 ya. Kita jauh terpaut 60 ya dari Jerman. Nah, saya juga suka jalan-jalan ya ke KBRI, ke KJRI, bertemu dengan ya para pejabat di sana dan bertukar pengalaman, ya bertukar pikiran. Yang jadi masalah itu sebenarnya bahwa prestasinya itu dari Indonesia itu masih perlu banyak yang harus ditingkatkan ya. Dari segi ekspor misalnya ya, dikabarkan bahwa Indonesia itu benar-benar menjadi ekspor yang sangat bagus dari sisi alat-alat musik. Jadi kayak piano, gitar gitu ya, itu benar-benar dari Indonesia itu bagus-bagus ya. Tapi menurut beliau ini nilai tambahnya masih kurang dibandingkan kalau kita membandingkan misalnya dengan nilai ekspor yang dibuat oleh Thailand, di mana mereka hanya membuat PCB, ya. Nah, barangnya kecil-kecil, tapi nilai tambahnya besar, sehingga nilai ekonomis yang dihasilkan untuk negaranya itu besar juga. Nah, seperti itu. Jadi ini di mana ada kekurangan di Indonesia, di mana kandungan teknologi kita itu harus banyak ditingkatkan, sehingga tidak hanya jumlah saja, tapi juga dari sisi kualitas ya kandungan teknologi itu membuat kelipatan daripada keuntungan ekonomisnya. Ya, oke. Nah sekarang sedikit perbandingan, tadi juga Pak Mardhani sudah memberikan sedikit gambaran ya dari segi angka-angka ya. Ini saya sedikit pengulangan. Nah, kalau sumber dana untuk penelitian, untuk riset atau untuk inovasi
Kita lihat di sebelah kiri, itu di Indonesia itu dana sebagian besar dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ya. 80,97% itu berasal dari pemerintah pusat. Kemudian sekitar 10% dari industri manufaktur, ya, sekitar 9,15%. Sisanya perguruan tinggi, swasta, dan pemerintah daerah. Nah, ini sangat timpang sekali kalau kita perbandingkan dengan yang di Jerman. Ya, kalau di Jerman itu 68% itu dari business enterprise, dari perusahaan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa kalau dari perusahaan, maka hasil daripada risetnya itu tidak hanya hasil yang riset dasar, tapi yang langsung mengena ke masyarakat, ya, yang industrialisasinya itu tinggi dan sehingga mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ya. Nah, kalau di Jerman sendiri itu yang dari government hanya sekitar 30%.